Tes tes 1 2. Ya Pak. Oke, suara. Mewujudkan mimpi, profil pelajar Pancasila dalam genggaman kita, semangat berkarya nyata untuk bangsa tercinta. Empati, guru bangsa. Sudah ada berapa orang yang bergabung ini Bapak Ibu? Sudah ada 9, Pak. Ya. Salam kenal Bapak Ibu semua, Bu Safitri sama yang lain juga. Waalaikumsalam Bu Eli. Pak Mariadi. Luar biasa Pak Edwin ya, mantap. Wah, kita sama-sama pakai ini nih Pak, pakai khas Iya, daerah Pak. kita nih. Ibu Witri belum ada ya Pak ya? Belum. Ini sudah live streaming Pak, nanti saya share. Siap-siap. Terima kasih banyak ini Pak Edwin. Luar biasa. Dari pinjaman laptop ini Pak. Keren. Pokoknya nama sat-set ya Pak Edwin ya. Saya bantu Pak Umar Yadi. Siap. Untuk sebentar setting. Bu Witri masih belum ya? Belum Pak. Oh ini sudah. Ya, sudah. Ya? Sudah masuk Pak. Kalau mau dimulai boleh, silakan Bapak Ibu. Langsung kita mulai Pak, baru 12 orang, kita tunggu aja sebentar lagi Pak supaya agak ini. Kita tunggu 5 menit atau 5 menit lagi sambil menunggu, kan baru 12 ya bergabung ya. Iya.
Boleh Pak Edwin sambil menunggu mungkin sebelum boleh kita kasih Ya Bu, lagu atau apa musik dulu sambil menunggu ya. boleh, boleh. Boleh, sebentar mana dah tadi. Guru kreatif bangkit berinovasi setiap Keren hari. ya Pak Edwin buatnya. Dengan berbasis IT mewujudkan mimpi. Profil pelajar Pancasila Lihatnya jam berapa sekarang Bu Fitri? semangat berkarya nyata untuk bangsa Gimana, Pak? tercinta. Lihatnya jam berapa sekarang? Kami 7:06. Indonesia maju pasti. Gerakan hatimu kini dengan teknologi kami demi masa depan cerah, anak bangsa pun bangga. Pembatik, oh pembatik, guru bangsa yang hebat, inovasi tanpa henti, Indonesia maju pasti. Indonesia maju pasti. Gerakan hatimu kini dengan teknologi kami demi masa depan cerah, anak bangsa pun bangga. Pembatik, oh pembatik, guru bangsa yang hebat, inovasi tanpa henti, Indonesia maju pasti. Pembatik, oh pembatik, guru bangsa yang hebat, inovasi tanpa henti, Indonesia maju pasti. Gerakan hatimu kini, gerakan hatimu kini dengan teknologi kami demi masa depan cerah, anak bangsa pun bangga. Guru kreatif bangkit berinovasi setiap hari, pembelajaran berbasis IT mewujudkan mimpi. Profil pelajar Pancasila dalam genggaman kita, semangat berkarya nyata untuk bangsa tercinta. Pembatik, oh pembatik, guru bangsa yang hebat, inovasi tanpa henti, Indonesia maju pasti. Gerakan hatimu kini dengan teknologi kami demi masa depan cerah, anak bangsa pun bangga. Pembatik, oh pembatik, guru bangsa yang hebat, inovasi tanpa henti, Indonesia maju pasti. Indonesia maju pasti. Gerakan hatimu kini dengan teknologi kami demi masa depan cerah, anak bangsa pun bangga. Pembatik, oh pembatik, guru bangsa yang hebat, inovasi tanpa henti, Indonesia maju pasti. Pembatik, oh pembatik, guru bangsa yang hebat, inovasi tanpa henti, Indonesia maju pasti. Gerakan hatimu kini, gerakan hatimu kini dengan teknologi kami demi masa depan cerah, anak bangsa pun bangga. Guru kreatif bangkit berinovasi setiap hari, pembelajaran berbasis IT mewujudkan mimpi. Profil pelajar Pancasila dalam genggaman kita, semangat berkarya nyata untuk bangsa tercinta. Pembatik, oh pembatik, guru bangsa yang hebat,
masa depan cerah, anak bangsa pun bangga. Hormati, hormati, guru bangsa yang hebat. Inovasi tanpa henti, Indonesia maju pasti. Indonesia maju pasti. Gerakan hatimu kini dengan teknologi kami demi masa depan cerah, anak bangsa pun bangga. Hormati, hormati, guru bangsa yang hebat. Inovasi tanpa henti, Indonesia maju pasti. Hormati, hormati, guru bangsa yang hebat. Inovasi tanpa henti, Indonesia maju pasti. Gerakan hatimu kini, gerakan hatimu kini dengan teknologi kami demi masa depan cerah, anak bangsa pun bangga. Berapa orang sudah yang gabung? 16, Pak. Iya. Kemarin saya Bu yang berbagi praktik baik sendirian. Awalnya 3 orang Bu, gila. Sorry. Maksudnya sedikit banget gitu loh. Akhirnya lama-lama 73 alhamdulillah gitu. Iya, Maksudnya biasa semakin malam semakin banyak, Pak. Biasanya. Iya, gitu. Bu. Iya, kemarin juga alhamdulillah di saya 130-an, Pak. Yang wajib apa? Iya, 100. Yang bagaimana Pak Umaryadi? Yang kolaborasi antar provinsi juga, terus yang di provinsinya juga, Pak. Iya, siap. Makanya awal-awal sama, paling 10, 20, tapi pas ke malam-malam nyampe lebih banyak lagi. Iya. Oke, gimana jadi Saya ini? juga Kita mulai aja, Pak. Mulai Baik, aja, silakan. Bu. Kita mulai saja. Berarti kita nggak ada keynote speaker ya hari ini. Iya. Baik, kita mulai saja ya. Suara saya terdengar jelas, Pak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali pertemuan kita hari ini dengan sebuah pantun. Ya. Cakep ya Bapak Ibu ya nanti ya. Makan tahu jangan lupa pakai sambelnya. Cakep ya Bapak Ibu. Cakep. Bapak dan Ibu guru bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ibu Fitri. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Assalamualaikum. untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Salam pendidikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, selawat dan salam kita sanjung-sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya tentunya kepada Bapak Ibu narasumber hebat yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sangat kami banggakan dan tentunya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah bergabung bersama kami pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang pada webinar Lintas Provinsi Sahabat Teknologi tahun 2024 dari komunitas Kahlil Gibran dengan tema Murid sebagai Pusat Pembelajaran untuk memanfaatkan TIK dalam kurikulum Merdeka, hari Selasa tanggal 2 ya, Witri Mutia yang akan memandu acara ini ke depannya. Bapak dan Ibu, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pemanfaatan TIK telah menjadi semakin penting dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan tentunya.
Dalam konteks pembelajaran, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Pada webinar malam hari ini, kita akan mendalami bagaimana penerapan TIK dalam kurikulum Merdeka. Dan semua ini akan dibahas oleh narasumber-narasumber hebat kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Bapak Edwin Suryadi Fajar Islam SS MPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu Fitri. Yang kedua, pemateri kita yang juga amat sangat hebat ini. Nah, ini adalah Ibu Barokatun Safitri, SSI. Selamat malam, Fitri. Selamat malam, Ibu. Sehat ya, Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemateri kita yang selanjutnya. Salam. Ya. Pemateri kita selanjutnya adalah Bapak Umar Hadi. Bapak Umar Hadi, SPDI. Yang nanti akan membantu dan tentunya saya sendiri. Saya perkenalkan diri dulu ini ya, supaya semakin akrab kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu perkenalkan, saya adalah Witri Mutia. Saya merupakan sahabat teknologi dari Provinsi Aceh dan saya merupakan seorang guru kimia di SMA Negeri 1. Saya juga merupakan seorang guru penggerak angkatan 7 dan merupakan dan saat ini sedang menjadi sahabat membatik sahabat teknologi tahun 2024 dari Provinsi Aceh. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang lagi, saya yakin Bapak dan Ibu udah amat sangat bersemangat untuk mendapatkan praktik baik yang sudah dilakukan oleh sahabat teknologi yang ada di beberapa provinsi malam ini. Nah, yang paling pertama itu kita akan mendengarkan praktik baik yang akan disampaikan oleh yang Bapak Edwin. Bapak Edwin merupakan juga penggerak ataupun ketua komunitas yang hari ini menggelar webinar ini. Bapak Edwin juga merupakan guru. Bapak Edwin juga merupakan seorang guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 2 Sumeneb, Jawa Timur. Pak Edwin juga merupakan guru penggerak angkatan 7, pengurus daerah IGI Sumeneb, pengurus MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sumeneb, dan tentunya juga seorang konten kreator Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti channel YouTube Bapak Edwin dengan nama Edwin Suryadi, seperti itu ya. Silakan kepada Bapak Edwin, tentunya tentunya seluruh peserta webinar pada malam ini sangat tidak sabar menanti praktik baik yang akan Bapak Edwin bagikan. Kepada Bapak Edwin, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Witri, sahabat teknologi Provinsi Aceh. Yang terhormat Pak Umar Yadi, sahabat teknologi Provinsi Banten. Yang terhormat Ibu Barokatun Safitri, sahabat teknologi Provinsi Gorontalo, dan yang terhormat juga rekan-rekan guru yang saat ini menyempatkan waktunya untuk belajar bersama. Kita belajar bersama di sini Bapak Ibu semua, karena hakikatnya kita semua adalah pembelajar, tidak ada yang lebih baik. Kebetulan saya diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus lanjut ke level 4 ini, yang sebenarnya saya juga belajar. Saya masih belum tahu awalnya di level 3 itu harus menggunakan aplikasi apa, tetapi setelah melihat-lihat referensi dan lain-lain, melihat hasil karya dari Duta Teknologi tahun 2023, khususnya Pak Andika Faris dari Provinsi Jawa Timur, saya terinspirasi oleh karya beliau, sehingga saya
mencoba untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan articulate storyline juga. Dan kita sebenarnya Bapak Ibu, guru saat ini adalah, kalau saya mengibaratkan, guru saat ini adalah seorang chef. Kita sudah disediakan bahan-bahannya, kita tinggal memasak saja. Beda dengan dulu, kita harus menulis, kita harus mengarang, berpikir dengan susah payah, kita harus menanam padinya, menumbuk dan lain-lain sebagainya. Kalau sekarang kita sebagai chef tinggal memasak saja. Saya sendiri ketika membuat MPI menggunakan articulate storyline itu semua hampir 90% ada keterlibatan AI di situ. Dari gambar, ilustrasi, ide bahkan musiknya pun, background-nya pun semuanya dibantu oleh artificial intelligence. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekarang yang hadir saat ini mungkin berkesempatan untuk belajar sehingga tidak perlu repot-repot lagi bersusah payah seperti saya. Terus terang bermalam-malam saya harus begadang untuk mencari tahu ini solusinya bagaimana. Bahkan yang awalnya sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah menggunakan JavaScript, akhirnya mengulik lagi kode pemrograman. Oke, tanpa perlu panjang, saya akan tampilkan slideshow saya. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya tampilkan slideshow saya. Oke, apakah sudah tampil ya? Tampil insya Allah ya Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah tampil. Baik. Jadi judul presentasi saya kali ini adalah Student Centered Learning, artinya berpusat kepada peserta didik, karena memang tema yang diangkat kali ini adalah pertama, bagaimana MPI itu berpusat kepada anak didik kita. Terus yang kedua, bagaimana menumbuhkan kolaborasi di antara peserta didik. Dan yang ketiga, bagaimana mengangkat kearifan lokal di sana. Jadi kesemuanya itu saya pikirkan dan saya juga berkomunikasi dengan AI untuk menemukan ide yang terbaik dari apa yang akan saya buat. Oke, ini adalah inovasi pembelajaran digital yang saya buat Bapak Ibu. Pembelajaran memerlukan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Sambil lalu ya saya masukkan yang mau bergabung. Dan pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif dapat menumbuhkan minat siswa. Aplikasi Learning Adventures, nama aplikasi saya sebut Learning Adventures karena saya tahu bahasa Inggris adalah pelajaran yang mungkin anak-anak takuti, sehingga saya buat olah sedemikian rupa agar anak-anak tertarik untuk melibatkan diri dalam pembelajaran saya. Jadi saya mengemasnya menjadi Learning Adventures. Dan ini ilustrasi gambar ini yang Bapak Ibu lihat ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, meskipun gambar ini hasil dari AI. Jadi betapa canggihnya AI sekarang Bapak Ibu sampai menghasilkan gambar yang begitu realistis. Dan akhirnya Learning Adventures adalah aplikasi pembelajaran digital yang kolaboratif dan berpusat pada murid. Aplikasi ini menawarkan pengalaman interaktif melalui multimedia, dongeng yang bermuatan kearifan lokal, serta disesuaikan dengan kesiapan dan gaya belajar siswa. Saya tidak perlu lagi menyetel ini, akan saya tampilkan langsung seperti apa sih Learning Adventures kok sampai lolos sampai ke level 4. Mohon izin saya tampilkan, mana ya Learning Adventures ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini tampilannya seperti ini, tampilan awalnya, dan ini gambarnya hasil dari AI juga.
Saya membuatnya ini dengan articulate storyline. Di sini ada tombol navigasi penggunaan, petunjuk manual yang bisa diklik full screen jika diklik. Lalu kita klik next. Terus next. Kalau kita masuk, kita isi nama sembarang, misalnya start. Ini halaman introduction atau pendahuluan, biasa saja, tidak ada yang istimewa Bapak Ibu. Hello Seperti ini. everyone. Welcome to today's exciting learning Ada adventure. We'll be narasinya, diving into the world of audionya juga narrative bisa text dimatikan, musiknya, using a backsoundnya. fun and interactive platform called Learning Adventures. This platform is designed to cater to all learning styles, from visual. Kalau back, By the kita end lihat of this learning unit, goals. you are expected to be able to Seperti ini Bapak 1. Ibu. Identify the Know Now your you know learning your style. learning style, don't you? Ini It's untuk time for you mengetahui to gaya go belajar adventures, anak. doing some fun Jika anak-anak activities from tinggal this learning media. klik saja Let's untuk go. mengetahui gaya belajarnya. Sedangkan untuk Please choose bagian your learning learning materials, materials based on. di sini ada What is narrative text? Narrative text Nah, is a ini form of yang writing menarik that Bapak tells Ibu, a di sini bisa story. di-scroll. It can be fiction or non-fiction Bisa and di-scroll ke includes bawah, elements sebentar ada such yang as mau gabung. characters, a plot, and a setting. Common examples include novels. Back. Please choose your learning material. Ini pembelajaran yang visual sehingga anak-anak bisa memilih model gaya belajar seperti apa sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Ini semua gambarnya hasil AI semua, Aladdin, Cinderella, Red Riding Hood, Paling Kundang, semuanya hasil AI. Ini juga AI semua Bapak Ibu. Ini video-video yang anak-anak bisa tonton terkait pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran pun saya berkomunikasi dengan AI untuk menentukan pembelajaran yang paling masuk akal dan paling applicable untuk anak-anak saya. Ini yang video-video yang bermuatan kearifan lokal juga saya selipkan di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang menarik ini bisa di-scroll Bapak Ibu. Bisa di-scroll. Mungkin di MP yang lain Please mungkin choose your learning masih material. belum ya, belum ada Hello yang seperti everyone, itu. I'm so excited Ini to juga have bisa you all di-scroll. here today for our interactive learning session focused on narrative Seperti text. itu Bapak Ibu. Please choose your Kita langsung learning aja ya. Yang materials kinestetik based on ini your model learning pembelajaran, style. gaya belajarnya menyesuaikan dengan anak-anak kinestetik. Terus ada lagi yang mau gabung. Saya soalnya sambil sebagai host juga. Terus mana ya? Nah ini assessment Bapak Ibu, lumayan menarik juga. Assessmentnya seperti ini. Bisa di zoom. Modelnya seperti ini, bisa kalau diklik nanti akan bersuara. Sebentar ya. Misalnya. One day, a speedy hare was bragging about how fast he could run. Kita masukkan sini. The tortoise, though slow, was determined as the race began. While the hare slept, the tortoise continued at his slow instead. The hare woke up, realizing the tortoise had already. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah hasil dari MPI saya. Bentar ya. Dan akhirnya dari MPI itu saya lolos ke level 4 dan saya implementasikan kepada anak didik saya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat di blog saya Pak Guru Edwin. Di situ lengkap proses implementasinya dari pihak Pembatik 2024 meminta untuk apa? Untuk mengimplementasikan untuk satu kelas, tetapi saya implementasikan ke hampir 8 kelas Bapak Ibu, dan hasilnya luar biasa sekali. Termasuk hari ini belum saya upload dokumentasinya karena memang saya senang upload Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kapasitas HP saya biar nggak full amat di HP saya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, luar biasa sekali. Sepertinya sangat menginspirasi dan sangat keren ya. Mungkin jangankan anak-anak, kita juga suka ya dengan tampilan-tampilan dari MPI yang disampaikan ataupun ditunjukkan oleh Bapak Edwin. Pastinya sangat menarik. Tentunya dari yang Pak Edwin katakan tadi, media pembelajaran interaktif ini juga menggunakan bantuan AI dalam penyelesaiannya. Bapak Ibu, tentu kita nggak bisa menutup diri kita dengan kemajuan teknologi sekarang. AI salah satunya bisa menjadi asisten guru gitu. Jadi bisa lebih memudahkan kita dalam segala membuat media-media pembelajaran. Nah, luar biasa ya. Mungkin nanti satu kali Pak Edwin harus memberikan edukasi dari awal sampai akhir pembuatan dari multimedia pembelajaran interaktifnya. Luar biasa sekali. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada narasumber kita yang kedua. Nah, narasumber kita yang kedua juga gak kalah hebat dari Pak Edwin. Narasumber kedua kita adalah Ibu Barokatun Safitri, SSI MPD. Beliau merupakan guru fisika dari SMA Negeri 1 Buntulia, Gorontalo. Masya Allah, jauh ya. Beliau juga merupakan Google Certified Educator level 1 dan juga merupakan School Trainer Quizzes. Kepada Ibu Barokatun Safitri, saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Witri. Suara saya kedengaran ya, Bapak Ibu? Jelas Bu, jelas. Ya. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa berada di sini bersama Bapak narasumber yang lain, sahabat teknologi yang terhormat Bapak Edwin, sahabat teknologi dari Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Ibu Witri, sahabat teknologi dari Provinsi Aceh, dan yang terhormat Bapak Umar Yadi, sahabat teknologi dari Provinsi Banten. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Barokatun Safitri, guru fisika di SMA Negeri 1 Buntulia. Jadi sekolah kami terletak di ujung barat Provinsi Gorontalo, di Kabupaten Pohuwato tepatnya. Jadi bersebelahan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau yang tahu Pulau Sulawesi itu kan seperti huruf K ya. Nah, kami itu yang di K bagian atas itu loh, yang datar. Ya, jadi kami berbatasan antara Sulawesi Utara dengan Sulawesi Tengah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau yang tadi dipaparkan oleh Bapak Edwin itu tentang MPI-nya beliau, multimedia pembelajaran interaktif beliau yang dimulai Storyline. Nah, kalau saya sama kebetulan juga saya di level 3 pembatik, Bapak Ibu, saya membuat multimedia juga, tetapi berbasis saya buat di Canva. Jadi kenapa saya buat Canva? Pertama, Canva itu mudah ya, karena kita kan bisa mengaplikasikannya menggunakan akun belajar ID. Jadi kita bisa mendapatkan Canva for Education yang pro ya, tanpa membayar karena kita punya akun belajar. Mungkin saya izin menampilkan paparan saya ya Bapak Ibu. Baik Ibu Barokatun, silakan. Baik, jadi ini biodata saya Bapak Ibu. Saya S1 dari fisika, S2-nya juga pendidikan fisika. Jadi cinta dengan fisika sekali saya. Nah, ini praktik baik saya. Sudah jiwaraga ini cintanya. Jadi ini praktik baik saya beri judul Siswa Bahagia Belajar Bersama Belekoa. Nah, kalau di kami itu, Belekoa itu snack khas Gorontalo, rasanya enak, saya suka ini. Jadi, tapi Belekoa itu akronim dari Belajar Gerak Lurus Beraturan menggunakan Woodwall dan Canva. Jadi MPI saya namakan Belekoa. Nah, kemudian saya kenapa membuat MPI ini? Pertama, selain karena tugas ya dari pembatik, kemudian saya juga berpikir
materi apa yang memang anak-anak itu kesulitan, dan kebetulan waktu itu materi kinematika. Jadi kinematika itu anak-anak biasanya miskonsepsi atau tidak, atau biasa salah paham begitu antara perbedaan kecepatan, kelajuan, kemudian jarak dan perpindahan. Nah, sehingga saya membutuhkan media yang bisa mengilustrasikan kondisi real di lapangan, kemudian dimasukkan ke dalam media itu. Jadi ibaratnya meminikan namanya istilahnya, yang dari kondisi nyata direalkan ke dalam media, ke ruang kelas seperti itu. Jadi itu saya buat dalam bentuk animasi. Animasinya saya buat di Canva. Mungkin akan saya perlihatkan sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini kayaknya jaringan ini. Ya, jadi ini tampilan awalnya dari Belekoa. Kami sebelum membuat MPI, Bapak Ibu diminta untuk membuat storyline dulu. Jadi di storyline itu saya merancang apa-apa saja yang mau ditampilkan agar nanti materi itu bisa include semuanya. Jadi ada di situ nanti akan ada materi, kemudian ada contoh soal, ada latihan soal, kemudian ada di review kembali menggunakan kuis, kemudian ada game. Setelah itu juga ada umpan balik melalui refleksi, dan juga ada referensinya. Nah, akan saya perlihatkan ya. Nah, ini audionya kayaknya nggak muncul nih. Oke, ini kita ke tombol start. Nah, di sini Bapak Ibu ada materi, kemudian contoh soal, latihan, kuis, game, quotes, refleksi, dan Assalamualaikum referensi. warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat datang. Nah, ini audionya bisa di-on-kan, bisa di-off-kan. Nah, tadi mungkin kelihatan ya kayak ada orang naik sepeda. Nah, itu kalau di Canva-nya sendiri memang ada animasi orang naik sepeda, tapi sepedanya kan nggak jalan. Nah, itu ada fitur animasi sehingga bisa membuat sepedanya itu jalannya lurus. Seperti itu. Nah, itu saya menggunakan animasi yang ada di Canva. Kemudian kenapa saya juga pakai Canva? Karena di Canva itu kualitas gambarnya memang bagus, kualitas HD begitu, high quality. Jadi ketika tampil juga tidak pecah begitu. Ketika ditampilkan di Android ataupun di Chrome ataupun di laptop, hasil gambarnya tidak pecah dan dia juga ringan. Nah, saya akan buka materinya. Nah, di materi ini Bapak Ibu ada kompetensi pembelajaran. Nah, di kompetensi ini saya masukkan ada capaian, tujuan, dan indikator. Kemudian materinya ini terbagi menjadi 2. Jadi yang pertama itu membahas tentang besaran fisis pada gerak. Kemudian yang kedua tentang gerak lurus beraturan itu sendiri. Nah, pada besaran fisis, materinya seperti ini. Nah, ini ada kalimat pemantik yang tadi. Nah, berdasarkan animasi ini apa yang dimaksud dengan gerak? Jadi ada pertanyaan pemantik di sini. Nah, kemudian ada penjelasan lagi apa itu gerak. Dan ketika menampilkan MPI ini Bapak Ibu, anak-anak juga disediakan LKPD. Jadi bukan hanya mereka menonton MPI, tapi mereka tahu apa yang harus dikerjakan dari melihat MPI itu. Nah, ini tombol navigasinya saya munculkan nanti di akhir-akhir menggunakan fitur show timing.
Jadi kita bisa memunculkan kapan saja tombol-tombol itu menggunakan show timing, dan itu ada di Canva. Ini untuk materi yang kedua. Nah, untuk gambar dua mobil bergerak ke kanan, kemudian ke kiri, ini juga saya membuat animasinya di Canva. Kalau di buku itu kan mobilnya tidak bergerak ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak baca buku kan mobil bergerak dari titik A ke titik C, kemudian ke titik D. Tapi kan mobil di bukunya nggak bergerak kan. Nah, tapi kalau animasi ini kan anak-anak jadi lihat, oh iya, pergerakannya seperti ini. Jadi mereka bisa tahu, oh mana itu jarak, mana itu perpindahan. Dan akan ada penjelasannya di situ. Nah, nanti tombol navigasi next itu baru akan saya munculkan setelah anak-anak membaca penjelasan ini. Nah, kemudian ada definisi lagi tentang jarak. Tentang jarak itu adalah besaran skalar. Jadi biasanya anak-anak itu sulit membedakan apa itu besaran skalar, apa itu besaran vektor, padahal di fase sebelumnya di kelas 10 mereka sudah belajar itu. Nah, kemudian ini bentuk gerakan yang lain Bapak Ibu. Ini juga sama, animasinya saya buat di Canva pakai fitur animasi. Nah, ini bagaimana ini misalnya ada tanda panah bisa muncul kemudian mobilnya ketika bergerak ke bawah kemudian lanjut ke kanan, itu juga sama. Saya gunakan fitur animasi dengan show timing. Jadi oh ternyata jarak itu adalah total lintasan yang harus ditempuh oleh benda. Kemudian perpindahannya itu nanti bentuknya akan menjadi sisi miring seperti itu. Kemudian nanti ada penjelasan juga dari sini. Dan anak-anak jadi tahu, oh ternyata perpindahan itu kalau bentuknya seperti ini bisa dicari menggunakan persamaan Pythagoras. Beda dengan bentuk yang sebelumnya. Nah, kemudian ini untuk sebetulnya bahasanya kan tentang gerak lurus ya. Tetapi karena ini membahas gerak fisis, karena ini membahas besaran fisis, jadi saya juga membahas tentang gerak melingkar. Jadi jarak dan perpindahan pada gerak melingkar juga saya bahas di sini. Nah, kemudian materi selanjutnya tentang kecepatan dan kelajuan. Ini tinggal menambahkan persamaan, tinggal menambahkan besaran waktu di situ. Kita skip saja ya Bapak Ibu. Nah, untuk materi yang gerak lurus beraturan, itu tentang apa itu gerak lurus itu sendiri, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini dibahas di gerak lurus beraturan. Nah, terutama masalah grafik Bapak Ibu. Jadi, anak-anak itu biasa kalau sudah disajikan grafik seperti ini, nah ini mereka biasa pusing, grafiknya miring atau lurus. Nah, padahal itu semua ada artinya. Nah, ini bisa dibuat di Canva animasinya. Jadi saya melihat ini juga, membuat ini juga terinspirasi dengan konten-kontennya materi di Ruang Guru. Jadi kalau ada yang tahu Ruang Guru itu kan pasti konten videonya kan bagus ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Dan ternyata kita bisa buat di Canva Bapak Ibu. Oke, ini untuk contoh GLB-nya, gambarnya saya ambil di Canva semuanya. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat gambarnya bagus ya, jernih. Jadi
tentang kereta yang melintas di jalur rel lurus, saya tinggal cari di bagian elemen, nanti muncul videonya, kemudian saya tinggal insert. Nah, kemudian untuk menu contoh soal saya akan perlihatkan seperti ini. Contoh soal ini juga saya buat 2 bagian, besaran fisis dan gerak lurus beraturan. Nah, ketika ada soal seperti ini, nanti ada tombol penyelesaian. Nah, siswa bisa tahu, oh penyelesaiannya ini dan kuncinya ini. Caranya ternyata seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk beralih ke soal berikutnya, mereka tinggal kembali ke contoh soal. Seperti itu. Nah, kemudian untuk latihan soal saya buat juga berdasarkan contoh soal. Jadi di storyline saya, soal-soal ini saya buat dalam bentuk indikator agar saya tahu, oh saya ingin anak-anak paham tentang begini, paham tentang seperti itu. Jadi soalnya itu saya cari sesuai indikator. Nah, untuk latihan soal, ketika siswa bisa menjawab benar, Bapak Ibu, maka nanti akan ada suara, nah seperti ini, suara hore, dan mereka bisa melanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini ke penyelesaian ini. Nah, kemudian kalau misalnya mereka menjawab soalnya salah, nah mereka harus mengulang. Nah, jadi mereka harus kembali mengerjakan soal itu. Nah, kemudian untuk tombol berikutnya adalah tombol latihan. Ya, sudah latihan ya tadi. Tombol berikutnya kuis. Nah, untuk kuis ini saya buat di Google Form, kemudian saya insert. Jadi kuis ini saya jadikan assessment Bapak Ibu. Karena nanti hasilnya terekam di respon. Jadi misalnya kita acak saja. Nah, ini jadi anak-anak nanti menjawab, kemudian hasil jawabannya akan muncul di respon saya. Jadi saya bisa tahu, oh anak ini bisa mengerjakan soal mana saja seperti itu. Nah, kemudian untuk gamenya, ini saya buat di word wall. Memakai game yang mesh. Jadi kalau di word wall itu kan banyak pilihan ya Bapak Ibu. Ini saya pakai mesh. Ini belum muncul nih. Loading kayaknya. Ulang lagi. Oh iya ini. Nah, untuk word wall sendiri Bapak Ibu saya buat gamenya di word wall, kemudian link word wall-nya saya publish dulu, setelah itu saya copy dan saya embedkan di Canva. Jadi anak-anak tetap bisa bermain game tapi tidak keluar dari MPI. Nah, ini biasa kalau sudah di sini anak-anak seru, mereka sampai teriak-teriak karena takut dikejar monster dan takut salah. Nah, ini contohnya, ini kan jawabannya GLB, nah dia harus ke GLB. Oh, sorry. Nah, ini jawabannya 10 meter, jadi harus ke labirin, ke room yang 10 meter. Nah, ini kejar-kejaran sama monster. Nah, seperti ini. Kemudian untuk quotes, ini isinya motivasi, ini juga saya buat di Canva. Kemudian untuk refleksi, ada 2 jenis refleksi, yaitu refleksi materi dengan refleksi media. Kalau refleksi materi ini saya ingin mengidentifikasi anak-anak ini paham materi apa saja dan materi apa saja yang mereka masih belum mengerti.
Nah, ini saya buat di Google Form, kemudian responnya nanti akan terbaca oleh saya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kalau refleksi media adalah apakah menurut mereka media yang digunakan ini membantu mereka untuk belajar atau tidak. Jadi saya bisa melihat masukannya di sini. Nah, mungkin untuk lebih detailnya Bapak Ibu nanti bisa lihat juga di YouTube saya atau di PMM-nya saya atas nama Barokatun Safitri. Kemudian ini referensinya saya ambil di sini. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu saya share sedikit tentang yang saya buat di level 3 Pembatik 2024. Saya baru pertama kali membuat MPI Bapak Ibu. Jadi tapi saya berusaha, pokoknya bismillah, saya harus bisa membuatnya. Dan saya terinspirasi, kalau Pak Edwin terinspirasi dari Pak Andika ya, Dutek Jawa Timur, kalau saya terinspirasi dari Ibu Desi, Dutek Jawa Tengah. Nah, itu saya sering memantau YouTube-nya Ibu Desi. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Canva juga nggak kalah hebatnya, bisa menghasilkan MPI sekeren itu ya, Bapak dan Ibu, luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan, jika ada selama proses mungkin Bapak Ibu webinar ini ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu bisa menulisnya dulu di kolom chat, nanti akan kami jawab di akhir sesi, seperti itu ya. Nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab seperti itu. Jadi Bapak Ibu dapat menuliskan pesannya. Mohon Ibu, saya salah Ibu. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Untuk kolom chat saya matikan karena saya pengalaman di beberapa kegiatan webinar mesti ada selalu akun-akun bodong yang phishing gitu Bapak Ibu, sehingga buat Bapak Ibu yang tidak tahu mengklik dan itu mungkin mencuri data Bapak Ibu. Jadi lebih baik Bapak Ibu angkat tangan, tanya secara langsung, tidak apa-apa. Daripada Bapak Ibu datanya tercuri atau hal-hal yang tidak diinginkan diakses akun WhatsApp-nya, lebih baik pertanyaan langsung saja Bapak Ibu. Boleh, baik. Boleh ya Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, boleh ditanyakan dulu kepada dua pemateri hebat kita yang sudah menampilkan MPI kerennya ya. Mungkin Bapak Ibu sangat terinspirasi dan mungkin ingin membuat seperti itu, mungkin nanti lain kali bisa memfollow YouTube dari Ibu Barokatun dan juga Bapak Edwin. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bertanya silakan raise hand. Tidak ada? Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Baik. Malu-malu kayaknya Bu. Itu ada Bu. Masya Allah, selamat. Baik, Ibu Aprianti telah mengangkat tangan. Silakan Ibu Aprianti, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Pak Edwin. Tadi penjabaran Bapak sangat luar biasa dan saya sangat menarik sekali. Seandainya saya bisa membuat seperti itu atau mirip-mirip seperti itu, pasti anak-anak saya akan senang sekali belajar, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, adakah Bapak membuat tutorialnya di YouTube atau di TikTok mungkin atau di mana Pak, sehingga kami bisa menontonnya gitu Pak. Sekian Pak, terima kasih. Iya. Adakah YouTube atau tutorial dari Pak Edwin untuk membuat MPI seperti yang sekeren tadi, seperti itu ya Ibu Apria? Silakan Pak Edwin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Aprianti. Memang betul Ibu, saya selalu mengabadikan semua tutorial-tutorial saya di kanal YouTube saya Edwin Suryadi, dan insya Allah setelah tanggal 29 ini saya sudah agak-agak
lowong kegiatan karena kita memang dikejar waktu Ibu dengan penugasan-penugasan yang katanya duta teknologi mulai menurun tugasnya. Kalau menurut saya malah tambah banyak ini yang level 4 ini. Setelah ini akan saya buat step by step Ibu. Karena memang jujur ya Bapak Ibu, ada beberapa poin, ada beberapa hal yang tidak ada di tutorial-tutorial lain yang di YouTube. Misalnya contoh kasus, kalau kita Bapak Ibu lebih teliti lagi, MPI saya ketik aja https edwinsuryadi.my.id narratives. Kalau Bapak Ibu cek itu MPI-nya, ketika Bapak Ibu klik itu langsung auto full screen. Di aplikasi Articulate Storyline mungkin bisa memunculkan full screen itu, tetapi ketika sudah di escape alias sudah back itu full screen-nya hilang. Dan saya cari akal bagaimana caranya supaya kembali full screen, dan itu adalah menggunakan JavaScript. Tutorialnya masih belum ada, nanti akan saya buatkan detail. Bagaimana juga bisa scroll down, bagaimana cara mengakali, dan kita biasanya Bapak Ibu di level 3, teman-teman yang akan mengupload atau menghosting MPI-nya itu kebingungan. Ini gimana ini, harus pakai GitHub, apakah pakai itch.io dan lain-lain, itu juga masih simpang siur tutorialnya. Nanti insya Allah setelah tanggal 29 level 4 ini selesai, semua rangkaian pembatik saya akan buat satu-satu. Kalau Bapak Ibu teliti di channel YouTube saya, terutama di bagian playlist, itu semua ada. Baik ketika saya ikut Google Master Trainer, semua tutorial saya masukkan. Kenapa? Hakikatnya itu untuk diri saya sendiri, karena saya itu kapasitas memorinya terbatas juga, kadang lupa juga. Jadi kalau seandainya lupa, akan saya akses lagi video-video yang saya buat, karena saya lebih paham kalau tutorialnya dari saya sendiri. Insya Allah Bapak Ibu, nanti akan saya buatkan tutorialnya, kanal YouTube-nya di Edwin Suryadi, untuk blognya itu Pak Guru Edwin. Kelebihannya dari blog saya, biasanya banyak tutorial-tutorial yang saya tidak munculkan di YouTube. Artinya di YouTube saya unlisted, tidak muncul di publik. Dan di blog itu saya munculkan karena memang masalah sensitivitas dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu silakan pantengin blog saya maupun kanal YouTube saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mantap Pak. Berarti ada ya Bu Apri ya. Bu Apri tinggal follow Pak Edwin nanti. Di sana akan banyak sekali tutorial di kanal YouTube-nya Pak Edwin, luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pukul 8, adakah lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita melanjutkan narasumber-narasumber yang lain? Masih ada Ibu, dua orang. Ibu Eniyah ya, Ibu Eniyah. Ya, silakan Ibu Eniyah. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eniyah dari Provinsi Banten ya Bu, dari SMP Negeri 11 Cilegon. Kebetulan saya mengikuti pembatik di 2004 ya. Pengalaman level 3 ini lulus level 3 cuman tidak lolos di level 4. Saya lihat tadi ya karya-karya Bapak Edwin sama Ibu Barokatun luar biasa sekali. Cuman saya mau nanya nih sama Ibu Barokatun ya. Tadi kan sama menggunakan media Canva ya Bu. Saya juga membuatnya dengan media Canva. Cuman ketika saya buat, saya tidak dikombinasikan dengan video gitu Bu ya. Karena saya kan ketika Ibu menggunakan Wordwall ya, yang permainan game itu Bu, ya saya belum begitu ngerti bagaimana cara meng-embed itu bagaimana gitu Bu. Boleh berbagi Bu seperti apa gitu. Terima kasih Bu Barokatun. Iya, baik Ibu Eniyah, terima kasih pertanyaannya. Silakan Ibu Barokatun berikan tip dan triks ya supaya lebih banyak
yang mantap gitu dalam membuat MPI. Silakan Ibu. Oh ya, siap Ibu. Ibu Witri, saya izin share screen ya. Silakan Ibu. Oke, ini ada sistem, ada tutup baik. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan. Oh iya. Oh iya. Ya Ibu Eni ya, terima kasih atas pertanyaan umpan baliknya. Jadi untuk cara saya memasukkan itu dari word wall-nya itu saya publish. Kemudian linknya saya embedkan di sini. Saya lihat dulu halamannya ya Bu ya. Ini slide-nya sampai 116 slide Ibu di Canva saya. dan saya kerjakan selama cuma kurang dari 1 minggu, memang luar biasa. Tantangan tersendiri nih. Hebat sekali Bu Safitri, luar biasa. Karena memang Berapa saya hari itu Bu? yakin, Berapa hari Bu? 5 hari Pak. Waduh, begadang itu Bu ya? Pokoknya Pak, kepala rasanya pecah. Masalahnya yang bikin sakit kepala itu kan ini kan, apa namanya, mengilustrasikan yang ada di pikiran kita, kemudian kita tuangkan ke dalam kanvasnya, begitu kan. Nah, jadi ini Ibu, caranya seperti ini. Nah, ini saya copy dulu ya. Jangan sampai saya lupa lagi nanti linknya. Namanya jadi Barokatul Safitri. Oh gitu. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi di sini di halaman ini yang akan kita masukkan game, kita klik dulu Ibu, kemudian kita ke apps. Kita ke apps, kemudian cari di sini di search-nya ini, kita ketikkan embed. Nah, ini ada embed kayak link begini kan. Nah, setelah itu kita taruh di sini linknya. Kemudian add to design. Nah, ini akan muncul seperti ini, kemudian kita tinggal atur besarnya bagaimana. Ini mungkin karena jaringan ya. Jaringan nah, seperti ini. Ya, bos makin besar. Iya, jaringan ya kayaknya. Intinya seperti itu Ibu Eni. Iya. Nah, nanti kan muncul ya di situ. Begitu juga sama ketika saya mengembedkan Google Form juga sama, linknya saya copy, kemudian saya embed di halaman yang akan saya masukkan itu kuis dengan refleksi. Karena saya pakai Google Form di kuis dengan refleksi. Mungkin itu Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Barokatun. Bagaimana Ibu Enia? Jelas ya? Semoga tahun depan bisa lulus jadi duta ini ya. Sudah ada pengalaman sampai level. Amin. Iya. Luar biasa sekali Bu ya. Cuman ya prosesnya Ibu ini luar biasa banget, dari beberapa slide hanya dikerjakan 5 hari, amazing. Ya, good luck Ibu. Makasih. Ya, makasih ini, makasih banyak. Iya, luar biasa. Walaupun kita tahu kemarin ya waktu kita ikut level 3, katanya Canva nggak boleh katanya. Ternyata Canva bisa sekeren itu juga kan. Ternyata nggak bolehnya sama yang nggak bisa. Ternyata sama yang bisa tuh malah jadi lebih sangat keren sebenarnya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, sudah jam 8. Saya rasa saya sendiri, nah selaku tadi moderator, saya juga mengundurkan diri dan akan diganti oleh sahabat saya, Ibu Barokatun Safitri, sebagai moderator pada sesi berikutnya. Kepada Ibu, disilakan.
Baik, terima kasih Ibu Witri Mutia. Jadi Bapak Ibu luar biasa sekali ya. Ternyata kita ini sekarang sudah dimudahkan dengan banyak hal. Jadi tinggal bagaimana platform teknologi itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di kelas-kelas kita. Jadi bukan dengan semua platform kita pakai, tidak, tapi tetap harus kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Dan teknologi itu di tangan yang tepat insya Allah akan lebih optimal dan lebih bermanfaat. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah materi yang juga luar biasa ini dari Ibu Guru dari Aceh, yaitu Ibu Witri Mutia. Akan saya bacakan biodata beliau. Ibu Witri Mutia SPD, beliau adalah guru di SMA Negeri 1 Syam Talira Bayu. Beliau adalah guru kimia dan SMA ini terletak di Kabupaten Aceh Utara. Beliau juga adalah guru penggerak angkatan 7 dan super trainer quizzes. Kepada Ibu Witri dipersilahkan untuk memaparkan praktek baiknya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Barakatun. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya sangat banyak ilmu baru yang saya dapat malam ini, dan tentunya bersama Bapak dan Ibu guru hebat yang barusan telah memaparkan itu semuanya juga hal yang sangat menarik bagi saya. Walaupun saya tidak membuat sebagus itu, tapi saya juga ingin coba memperlihatkan kepada Bapak Ibu hasil yang saya buat pada level 4. Baik, sebentar Bapak dan Ibu. Sebentar. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah Ibu. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, baik. Saya coba sedikit menyampaikan. Bapak dan Ibu, ini adalah dari tadi kita udah ngomongin tentang MPI keren. Dan MPI keren itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, Bapak dan Ibu. Nah, dan saya ini juga mengambil tema Smart Week, strategi memanfaatkan informasi dan teknologi untuk inovasi kelas berdiferensiasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Barakatun. Nah, ini adalah saya rasa saya mendapatkan kutipan ini. Nah, ini sangat menarik bagi saya. Kalau anak tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, mungkin kita harus mengajar dengan cara mereka belajar, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau anak-anak nggak bisa lagi ngikut cara kita ngajar, ya kita harus ngajar dengan cara yang mereka bisa belajar. Nah, tentunya teknologi sekarang udah menjadi teman akrab bagi anak-anak, bahkan kita juga. Mungkin kita akan lebih mudah menemukan informasi-informasi dari misalkan kita menemukan informasi itu dari sosial media misalnya, dari gadget ya. Jadi lebih mudah kita menemukan daripada kita harus mencari buku misalkan. Walaupun buku itu tidak bisa lepas dari dalam proses pembelajaran, hanya saja kita harus mengikuti gaya mereka belajar. Nah, salah satunya dengan membuat MPI yang seperti tadi Bapak dan Ibu. Jadi anak di mana peserta didik kita nanti akan bisa belajar dimanapun, tidak hanya di dalam kelas MPI ini Bapak Ibu. Jadi MPI ini bisa kita bagikan link ke mereka bisa belajar di rumah, bisa mengulang lagi, bisa belajar kapan-kapan. Nah, tentunya ini akan sangat membantu kita, guru misalnya kita memberikan itu sebelum masuk kelas gitu. Jadi mereka udah membaca duluan, udah belajar duluan, tentu sangat memudahkan pekerjaan kita, dan mungkin hanya tinggal merefleksi sedikit apa yang mereka dapatkan, hanya kita seperti itu, memberi penguatan seperti itu. Karena sekarang pembelajaran seperti yang Pak Edwin katakan tadi di awal, pembelajaran berbasis memang
student center gitu. Jadi murid yang menjadi pusat dari pembelajaran itu, seperti itu ya Kak Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini sangat menarik. Kemudian, nah kalau kita berbicara tentang diferensiasi, nah untuk mendapatkan pembelajaran diferensiasi ini adalah pendekatan atau pengajaran yang berfokus pada upaya memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Nah, makanya tadi Bapak Ibu bisa melihat pada MPI Ibu Barokatun, MPI Pak Edwin. Nah, di situ ada tulisan, ada gambar, ada animasi, seperti itu ya. Nah, berdasarkan karena siswa kita berbeda Bapak Ibu. Ada yang dia mungkin suka membaca, kemudian ada mungkin siswa kita yang dia itu sukanya menonton, mungkin dia suka ngelihat gambar-gambar yang seperti itu. Kemudian juga MPI ini juga untuk siswa-siswa kita dengan kesiapan belajar yang berbeda seperti itu. Jadi ada siswa kita dengan ketika masuk kelas dia memang udah siap belajar, mungkin kita memberikan MPI, ada yang membuka, ada yang tidak, seperti itu. Nah, jadi itu kita bisa menjadikan itu sebagai referensi kita dan untuk tentunya memudahkan. Walaupun mungkin kendalanya pada proses pembuatannya karena memang mungkin kita belum ahli dalam pembuatan itu. Mungkin kalau sudah terbiasa membuat MPI ini kan bisa dipakai lagi seterusnya gitu. Jadi nggak cuman MPI yang kita buat berlaku hari ini saja seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, jika kita melihat pembelajaran berdiferensiasi ini, nah, pembelajaran diferensiasi ini Bapak dan Ibu ada 3 komponen utama yang dibedakan. Yang pertama itu ada konten. Nah, dari MPI tadi itu terlihat sekali konten yang berbeda. Di dalamnya ada audio, ada video, ada tulisan lengkap, versi lengkap. Jadi kalau ditanya menyediakan konten untuk berdiferensiasi enggak? Tentu saja dengan MPI itu adalah jawaban untuk kita menyediakan konten berdiferensiasi. Nah, kemudian proses juga dari MPI yang kita buat tadi juga menunjukkan bagaimana proses diferensiasi di sana. Jadi anak-anak yang suka misalnya simulasi disediakan ada games ya kan. Anak-anak yang suka membaca bisa diselipkan buku di dalamnya seperti itu. Jadi itu betul-betul mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dalam bagi murid-murid kita seperti itu. Yang terakhir itu produk. Nah, mungkin kalau produk dari MPI tidak terlalu terlihat. Produk ini mungkin akan didapatkan dalam proses pembelajaran secara langsung seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sedikit penjelasan saya tentang MPI. Apa sih? Dari tadi kita udah ngelihat MPI gitu kan. Apa sih sebenarnya MPI itu? Nah, MPI itu adalah singkatan dari multimedia pembelajaran interaktif Bapak dan Ibu. Nah, di mana suatu aplikasi komputer yang menggabungkan berbagai media seperti teks, gambar, grafik seperti punya Ibu Barokatun tadi, ada suara, ada video, ada animasi digabungkan menjadi satu menjadi paket lengkap. Nah, itu ya. Dan itu tujuannya adalah untuk mencapai pembelajaran, itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi MPI kita itu semuanya yang dibuat itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan cara tentunya yang menarik, efektif, dan juga interaktif seperti itu. Nah, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu boleh buat jadikan MPI seperti itu. Nah, tadi udah ada 2 aplikasi yang sudah dipaparkan oleh narasumber hebat kita. Pak Edwin tadi menggunakan Arculate Storyline, kemudian Ibu Barokatun juga menggunakan Canva, yang Canva ini sebenarnya dibilang enggak bisa buat MPI karena dia masih, ternyata Ibu Barokatun bisa membuat MPI sekeren itu juga dengan Canva, seperti itu. Jadi itu sangat menarik. Jadi Bapak Ibu bisa memilih apa yang sudah Bapak Ibu kuasai, di bagian itu bisa Bapak Ibu tambahkan gitu. Oke, itu. Nah, saya juga sudah membuat MPI sehingga saya bisa berada di level 4, walaupun belum maksimal karena memang saya juga ini baru pertama kalinya membuat MPI, udah nyoba dengan Canva juga awalnya, kemudian nyoba juga dengan Articulate juga nggak bisa karena kita memang belajarnya otodidak.
Nah, hanya menonton dari YouTube, dari tutorial-tutorial yang memang seperti Pak Edwin katakan tadi, nggak semua disampaikan dalam tutorial itu. Kadang-kadang kita mentok, nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, itu seperti itu sudah kami alami di level 3. Nah, mungkin seperti itu ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, sebentar. Nah, sudah sebentar saya perlihatkan MPI yang sudah saya buat. Nah, bisa terlihat Bapak dan Ibu? Bisa ya? Oke. Bisa, ini bisa Bu, bisa. Kalau tadi menggunakan aplikasi Canva misalkan, nah saya membuatnya dengan Genially. Nah, Genially ini seperti Ibu Barokatun bilang juga tadi, udah coba macam-macam ya, akhirnya memilih Genially karena agak tutorialnya lebih lengkap dan lebih panjang dibandingkan yang lain, yang tutorialnya agak sedikit terpotong di sini, udah kita nggak tahu ngapain lagi seperti itu. Nah, jadi saya menggunakan aplikasi Genially seperti itu ya. Nah, ini juga tidak Oke. Nah, Bapak Ibu, inilah kalau disebut dia MPI itu multimedia pembelajaran interaktif. Ada tombol-tombol interaktif yang anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan media yang kita buat seperti itu. Jadi murid akan bisa langsung berinteraksi dengan media-media yang kita buat seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, misalkan ini, kalau ini kita tekan start, misalnya dia akan ada petunjuk juga, supaya apa? Kan bingung nih anak-anak nggak tahu ini apain gitu. Jadi kita di dalam MPI itu juga menyediakan petunjuk seperti itu, supaya mereka mengerti di dalam ini tuh, oh ternyata bisa ditekan gitu kan. Nah, oke. Kemudian ada menu. Nah, di menu ini saya juga menyediakan cukup banyak variatifnya. Nah, di dalam menu ini saya udah membuat ada pendahuluannya. Nah, ada tujuan pembelajaran isinya. Apa sih setelah mereka belajar MPI itu untuk apa sih nanti gunanya? Seperti itu ya. Apa sih manfaatnya? Gitu. Apa sih tujuannya? Seperti itu. Nah, nanti saya juga menambahkan pertanyaan pemantik gitu. Dan pertanyaan pemantik ini tuh bisa dijawab oleh siswa. Nah, mereka bisa tahu itu benar atau salah seperti itu. Nah, saya juga menambahkan pertanyaan pemantik. Kemudian kenapa nih nggak ada animasi? Karena saya udah mencari tutorial untuk menambah animasi itu memang harus memakai Articulate Storylight katanya. Kemudian saya juga coba Canva masukkan kemari, ternyata dia agak sedikit tidak mau bergerak juga, jadi ternyata akhirnya animasinya nggak terlalu banyak di sini. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Oke, setelah ada pertanyaan pemantik, kemudian nanti akan kembali lagi. Di sini anak-anak ada ayo belajar, kemudian mari menonton, kemudian ada latihannya juga, ada gamesnya juga, dan kemudian terakhir nanti mereka juga bisa refleksi. Nah, kalau belajar, nah, Bapak Ibu coba lihat, saya guru kimia, perkembangan teori atom ini Bapak Ibu adalah teori kalau kimia itu agak tidak terlalu menarik. Kenapa? Karena ini adalah teori yang mempelajari agak sejarah seperti itu. Jadi kayak biasanya memang anak-anak tidak tertarik dengan teori ini. Nah, dengan MPI ini saya mencoba membuat anak-anak tuh lebih tertarik dengan teori atom ini. Seperti itu. Nah, di sini setiap bagian ini Bapak Ibu anak-anak bisa klik dan semua ada isinya. Nah, misalkan di sini ada, nah ini adalah Demokritus misalkan, jadi mereka bisa tahu oh yang ini Demokritus seperti itu. Kemudian misalnya mereka mengklik di sini, wah ini adalah model atomnya John Dalton. John Dalton ini adalah ilmuwan. Nah, jadi mereka itu bisa sambil belajar. Kemudian di sini ada yang gerak-gerak lagi Bapak Ibu. Nah, ternyata semuanya itu ada isinya. Nah, di sini ada penjelasannya, seperti apa teori atom itu, apa kelebihannya, apa kelemahannya, lebih detail lagi membicarakan tentang
teori atom seperti itu. Nah, kalau diklik di bagian sini, nah, Bapak Ibu ya, saya juga sudah meng-embed dengan video-video walaupun saya dapatkan dari YouTube. Nah, kalau diklik anak-anak bisa menonton. Itu ya. Jadi anak-anak bisa Lebih menonton. bergabung dengan perbandingan tertentu. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian semua bagian itu berisi ada isiannya seperti itu. Jadi anak-anak akan lebih mudah, oh ini mau tahu siapa gitu kan. Nah, mereka akan ada penjelasan-penjelasan tentang siapa, kemudian seperti apa teorinya, kemudian seperti apa bentuk atomnya seperti itu. Nah, membicarakan atom itu kan hal yang sangat kecil kalau di dalam kimia dan itu nggak bisa terlihat oleh mata. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini kalau kita masuk lab, misalnya kan kimia biasa dengan laboratorium seperti itu. Tapi kalau ngomongin atom, tentunya tidak bisa kita untuk masuk ke laboratorium seperti itu. Nah, itu bagian dari Ayo Belajar. Jadi anak-anak bisa eksplor di dalam itu sebanyak mungkin seperti itu. Nah, mungkin anak-anak nggak mau buka di sini, dia mau langsung menonton. Nah, sehingga diferensiasinya tadi dapat gitu untuk murid. Mereka mau menonton misalnya. Nah, walaupun ini videonya juga saya ambil dari YouTube, nah mereka bisa putar tontonannya, mereka bisa nonton video ini. Aduh. Ataupun setelah menonton mereka nggak mau habis, tapi di sini ada infonya, ada kesimpulan dari video yang panjang itu udah kita buat juga jadi pendek gitu. Jadi kadang-kadang kalau menyimpulkan video yang panjang agak sulit gitu. Jadi kita juga udah tambahkan elemen-elemen yang bisa mereka klik dan di dalamnya itu semuanya ada isiannya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian ada juga coba-coba latihan nih dari yang mereka pelajari. Nah, saya juga meng-embed seperti tadi, meng-embed beberapa aplikasi. Nah, nanti ketika mereka menekan, semuanya itu akan bisa mereka pergunakan seperti itu. Walaupun mungkin mereka seperti ini, itu nanti akan menarik. Gitu kan. Jadi ada keterangan yang kita berikan supaya mereka nggak bingung mau ngapain, seperti itu. Ya. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk latihannya. Kemudian saya juga membuat sebuah games. Nah, games ini juga saya buat di Genially. Dan Genially ini kalau Bapak Ibu menggunakan Canva, dia juga sebenarnya template berapa level. Nah, ini menggunakan template-template yang ada di Genially. Kalau benar itu jawabannya langsung seperti itu, jadi terlihat misalkan ini gitu. Nah, salah juga Anda gagal, kembali dan coba lagi seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, kemudian di akhir ada juga persiapan ujian. Nah, dalam ujian ini juga kita meng-embed. Seperti yang bilang tadi, saya juga sebenarnya sangat-sangat belajar dari nol. Jadi kadang-kadang saya sudah menyiapkan kemarin tapi tidak tahu embednya juga. Jadi terakhir ya karena waktunya juga udah hampir deadline, jadi udah pakai aja apa yang ada. Cuman mungkin hanya rezeki saya aja bisa lulus sampai ke level 4 ini Bu ya. Nah, jadi ada kuisnya. Nah, seperti itu. Yang bisa dimainkan oleh anak, bisa dijawab dalam bentuk-bentuk soal juga. Nanti anak-anak bisa menggunakan ini dari HP juga bisa. Gitu. Jadi nggak mesti harus menggunakan laptop dan Chromebook seperti itu. Nah, pada bagian akhir juga ada refleksi.
Nah, saya juga menyediakan refleksi. Nah, ini menggunakan Mentimeter. Nah, jadi mereka nanti bisa mengisi dan saya bisa melihat apa yang sudah mereka bisa, bagaimana perasaan mereka. Tentu menjadi umpan balik yang sangat berharga bagi saya untuk pembelajaran ataupun pembuatan ke depannya. Juga saya menyediakan referensi, nanti ada dan semua tombol ini berfungsi Bapak Ibu. Bisa ditekan oleh murid seperti itu. Nah, inilah MPI yang menghantarkan saya sampai ke level 4 ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang MPI, sebelum kita membuat MPI itu apa aja sih yang perlu kita persiapkan gitu? Apa aja sih persiapan kita nih sebelum membuat sebuah MPI sehingga kita bisa menghasilkan MPI yang keren seperti yang tadi udah sebentar. Nah, untuk membuat sebuah MPI yang seperti yang tadi udah Bapak Ibu lihat, seperti itu ya. Tentunya yang pertama belajar dulu, ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyiapkan, sebentar. Nah, kalau saya Genially, Bapak Ibu bisa langsung akses melalui genially.com nanti. Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat. Ini adalah sebuah platform berbasis Cloud, sama seperti, mungkin kurang lebihnya sama seperti Canva, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses langsung di genially.com. Dan tidak perlu di-download juga, bisa langsung online. Nah, langkah-langkah membuat MPI ini, Bapak Ibu. Nah, untuk membuat MPI kalau dengan Genially ya, cara Bapak Ibu yang pertama buka dulu Genially-nya ya. Kemudian Bapak Ibu tentukan tema, sumber gitu. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu temanya apa, sumbernya apa. Bapak Ibu siapkan semua bahan. Nah, ada materinya, misalkan Bapak Ibu mau kasih gambar, ada videonya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Edwin tadi di awal, Bapak Ibu bisa menggunakan AI juga supaya memudahkan langkah-langkah MPI itu. Kita kan kadang-kadang nggak dapat ide, apa nih harus saya buat di MPI saya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan AI untuk langkah-langkah apa yang saya masukkan dalam MPI itu supaya anak-anak paham apa aja yang perlu kita lakukan, apa aja yang perlu kita persiapkan. Nah, itu sudah ada di AI Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu memikirkan ide. Kadang-kadang kita dengan segala kesibukan kita mungkin akan sedikit lebih sulit dalam memikirkan ide-ide seperti itu. Nah, kemudian ya udah dapet temanya, udah ngumpulin bahannya, mau pakai gambar, mau pakai video, mau pakai tulisan, apa gamesnya yang seperti apa, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih template, ataupun bisa Bapak Ibu membuat sendiri, mendesain sendiri. Nah, ini sesuai ini aja kemampuan Bapak dan Ibu gitu. Jadi nggak ada harus seperti ini, harus seperti itu, nggak ada. Sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu merasa saya butuhnya tuh seperti ini untuk MPI saya. Jadi bisa Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menyusun kontennya tadi udah disiapin setelah milih template, maka Bapak Ibu tinggal nyusun-nyusun aja gitu. Jadi jangan buka Genially kemudian belum ada persiapan apa-apa, kita nggak akan punya ide gitu. Jadi kita misalkan mau masukkan quizzes ke dalamnya, mau masukkan video, kita udah punya ide-idenya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan elemen yang interaktif seperti tadi ada kuis di dalam MPI, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau Bapak Ibu menambahkan animasi juga silahkan ditambahkan di bagian itu. Nah, kemudian Bapak Ibu harus menguji coba. Nah, ini adalah bagian yang paling mungkin membuat banyak yang tidak lulus yang ternyata ketika dibuka MPI-nya dia tidak bekerja dengan maksimal seperti itu. Jadi ada tombol-tombol yang dia justru ketika ditekan, ketika dilakukan prosesnya dia tidak bisa gitu. Jadi tidak bekerja. Jadi Bapak Ibu harus uji coba dulu. Kemudian baru MPI itu bisa kita bagikan kepada peserta didik kita. Seperti itu, nah Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah beberapa langkah dalam membuat MPI. Kalau dengan Genially, dan saya rasa untuk membuat MPI dengan aplikasi apapun,
dengan platform apapun, Bapak Ibu nggak lama. Nah, itu saya rasa seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian udah habis ya Bapak dan Ibu. Seperti itu pemaparan saya, dan alhamdulillah seperti yang Pak Edwin katakan tadi juga, MPI ini sangat menarik Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita memberi ke siswa, ini sangat menarik memang. Mereka itu mungkin 2 jam asik gitu. Kalau biasa kan kita ngajar gitu, kita menjelaskan, mereka boring, ngantuk gitu kan. Jadi dengan MPI itu mereka ya kayak bisa eksplor di dalamnya. Kita juga bisa, kalau misalnya guru-guru sains seperti kita itu ada lab virtual misalnya, mereka bisa menguji coba di lab itu walaupun tanpa masuk ke lab. Kadang-kadang kita terkendala dengan alat, bahan seperti itu kan. Nah, jadi kita bisa masuk dengan di dalam MPI itu kita masukkan juga gitu. Dengan kita embed semua tadi tuh bisa masuk jadi satu. Jadi kita nggak perlu kemudian link itu kita bagikan ke murid, bahkan kalau dia harus mencatat, biasanya menghabiskan waktu yang sangat banyak, dia bisa mengulang itu tanpa harus mencatat, dia bisa membuka kapan saja. Nah, mungkin kalau kita menyampaikan saja di kelas, keluar dari kelas, dia bisa jadi kan daya ingatnya nggak selama itu, mungkin besok, lusa udah lupa. Itu dia bisa mengingat kembali, loh waktu itu pernah loh kami MPI, hanya seperti ini. Nah, dan semua itu bisa masukkan ke dalam blog Bapak dan Ibu misalkan, jadi anak-anak bisa membuka kapan saja mereka punya waktu, kapan saja mereka membutuhkan itu. Seperti itu ya, beberapa tips dan trik. Intinya dari seluruh kegiatan yang kita lakukan itu adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam kurikulum Merdeka, tentunya dalam pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan walaupun tidak sebagus Pak Edwin dan Ibu Barakatuh, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat, seperti itu. Baik, saya serahkan kembali kepada Ibu Barakatuh. Silakan Ibu. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Berikan aplaus virtual untuk Ibu guru kita, Ibu Witri Mutia, yang sudah memaparkan MPI beliau dengan penjelasan tentang apa itu MPI itu sendiri, kemudian bagaimana MPI itu ternyata memang betul-betul mendukung pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Edwin tadi membuat multimedia pembelajaran interaktif menggunakan articulate storyline, kemudian kalau saya menggunakan Canva, nah kalau Ibu Witri menggunakan Genially, dan saya juga baru tahu ternyata Genially itu berbasis cloud, jadi tidak perlu download aplikasinya Bapak Ibu. Itu ilmu baru itu Ibu buat saya, luar biasa sekali. Ya Bapak Ibu, baik, nanti akan saya lihat ini ada pertanyaan. Pak Edwin mengangkat tangan, Pak Edwin mau bertanya Pak? Iya, menanya Bu. Siap. Oh, ya siap. Boleh nggak ya? Saya juga ingin bertanya. Sesuai urutan karena Pak Edwin yang duluan mengangkat tangan, jadi saya persilahkan Pak Edwin, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan saya kepada Bu Witri, saya sudah mengalami proses begadang bermalam-malam. Kalau yang Bu Safitri sudah bilang 5 hari tadi begadangnya, kalau yang Bu Witri itu begadangnya bagaimana belum diceritakan. Terima kasih Ibu. Iya. Ternyata Pak Edwin penasaran gimana begadangnya itu ya. Sebenarnya begadangnya itu enggak begadang juga sih Pak, cuman itu kayak kita berada pada level ini Pak ya. Sebenarnya udah di tingkat itu maunya selesai gitu. Selesai dalam proses walaupun ya nggak bagus-bagus amat, ya paling nggak jelek-jelek amat gitu aja udah gitu kan. Nah jadi proses pembuatannya itu sebenarnya belajarnya yang lama Pak. Belajarnya itu yang lama. Belajar gimana ini bukanya aja tuh lama gitu, karena memang proses belajarnya itu yang bikin lama dan bikin stres karena kita nggak bisa gitu. Kita mau masukkan ini nggak tahu di mana, cari tutorialnya juga. Masya Allah, seperti Pak Edwin bilang, mungkin kan nggak semua diberikan begitu saja gitu kan. Jadi ada yang sebenarnya, jadi itu memang kalau waktunya mungkin itu 4 hari sebelum
pengumpulan tugas dan hari pengumpulan itu hari terakhir, Pak. Jadi udah nggak bisa lagi. Saya sebenarnya udah mau buat video rencananya sendiri dulu. Kemudian saya mau nambahkan animasi-animasi yang keren. Cuman ya udah saya menambahkan suara aja. Itu terakhir tadi memang ada suaranya kalau diklik gitu. Jadi kalau diklik suara itu jadi video-video nanti suaranya itu kayak membal seperti itu. Jadi terakhir ya udah apa adanya aja dan mungkin rezeki saya aja gitu. Nah, mungkin sesuai kriteria atau apa, jadi dia bisa lulus di level ini seperti itu. Tapi alhamdulillah senang sekali bisa hari ini belajar banyak dari Pak Edwin dan Ibu Barokatun juga. Ya baik, terima kasih jawabannya Ibu Witri. Pak Edwin bagaimana? Sudah tidak penasaran lagi ya? Alhamdulillah sudah terpecahkan misterinya Ibu. Terpecahkan ya Bu, Pak. Berikutnya Pak Safiatuddin ya. Silakan Pak. Mungkin terangkat itu. Iya, mungkin terangkat. Oh iya, siap. Baik Bapak Ibu, dipersilahkan kalau ada lagi yang ingin bertanya. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan bisa mengangkat, bisa raise hand, raise hand virtual ya. Nah, ini dan diinformasikan sudah ada link daftar hadir ya Bapak Ibu, sudah disematkan sama Bapak Edwin di kolom chat. Jadi tinggal diklik saja link daftar hadirnya. Insya Allah terkoneksi langsung dengan sertifikat ya Pak ya. Iya. Oh ya, ada lagi Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya untuk narasumber yang keempat, ya ini Bapak Umar Yadi dari Provinsi Banten. Karena ada kendala teknis yaitu lampu padam, sehingga untuk Bapak Umar Yadi mengundurkan diri alias tidak bisa berbagi praktik baik buat Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan Bapak Ibu karena memang kendalanya kendala teknis banget ini. Baik, ini sedikit karena memang belum ada yang nanya, jadi saya juga penasaran. Dari tadi tuh saya paling penasaran itu dengan Pak Edwin tadi mengatakan AI yang dipakai di dalam itu tuh semuanya AI gitu kan. Itu bikin, katanya sekarang kita tahu AI itu kan hal yang udah lumrah gitu dan sangat-sangat membantu dalam pekerjaan kita semua hal seperti itu. Nah Pak Edwin, AI apa saja sih yang dipergunakan yang Bapak gunakan pada MPI yang Bapak buat tadi yang keren banget itu tuh AI apa aja? Betul Bu, saya juga penasaran. Sama promnya ya Pak Edwin, promnya. Iya. Baik, Bapak Ibu mohon izin share screen. Boleh, saya silakan, Pak. akan buka apa ya? Oke, ini aja deh. Bapak Ibu, sebentar. Bapak Ibu mungkin sudah pada tahu ini ya, Gamma ya? Iya Pak, Gamma ya. Iya, Gamma. Gamma itu dipakai untuk apa? Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu? Ya, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Oke, jadi gini Bapak Ibu, untuk Gamma seperti yang kita tahu bahwa Gamma itu sebenarnya sebuah aplikasi untuk membuat PowerPoint atau PPT. Tetapi di balik itu Bapak Ibu, Gamma itu banyak fitur-fiturnya yang keren-keren, yaitu salah satunya adalah untuk membuat gambar yang kita mau dan berbagai macam model AI, bukan hanya satu AI. Tapi permasalahannya adalah Gamma yang bagaimana yang memunculkan fitur-fitur itu. Jadi fitur yang muncul adalah Gamma yang Pro. Wah, mahal berarti. Enggak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka di Shopee itu Bapak Ibu bisa beli akun Gamma itu 12.000 dipakai selama 1 tahun. 12.000 dipakai 1 tahun itu kan puas banget itu. Tapi Bapak Ibu karena harga yang murah itu kita harus share account, artinya berbagi akun dengan orang-orang yang lain. Jadi jangan kaget kalau
di akun Gamma kita itu juga ada yang bahasa Thailand, bahasa kedokteran dan lain-lain. Karena yang numpang di situ bukan kita sendiri, tapi juga orang-orang yang beli di akun itu. Dan sama adminnya sudah dikunci agar tidak boleh mengubah password. Jadi kalau seandainya akun Gammanya berubah jadi nama perempuan atau berubah jadi nama laki-laki, ya biarin aja. Yang penting kita bisa menikmati fitur pro-nya gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Sebentar ya, biar lebih tidak di awang-awang, saya akan coba masuk ke akun Gamma yang pro. Seperti apa sih? Kok bisa hasil gambarnya seperti pro gitu. Sebentar saya coba masuk. Karena saya sudah lumayan tidak mengakses akun Gammanya. Apakah masih pro? Kita akan coba. Waduh, kebetulan memang ada trouble Bapak Ibu, sebentar ya. Mudah saya cek lagi. Sebentar. Akun Gammanya kok saya pastikan lagi. Oh, ini bisa berhasil. Oke, izin share screen lagi Bapak Ibu. Gamma. Nah, sudah muncul. Ini adalah hasil tampilan Gamma yang pro. Ada tulisan pro di sini Bapak Ibu. Dan ini adalah buatan banyak orang numpang di sini. Ada mengatasi putus asa dan amarah, tafsir surat dan lain-lain. Di sini ada satu folder yang milik saya, yakni SV, singkatan dari Edwin Suryadi Fajar Islam. Ini adalah folder yang saya miliki. Misalnya, ini saya buka ini ya. Sembarang aja. Kok bisa sih PPT tapi kok bisa menghasilkan gambar-gambar? Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya gambar ini saya klik, lalu di tombol ini edit accent image. Nah, di sini adalah prompt di situ Bapak Ibu. Kita milih gambarnya model apa? Square, kotak, ataukah landscape, miring, ataukah portrait. Coba saya pilih yang apa? Ini ada banyak. Ada Stable Diffusion XL, ada Playground 2.5, ada Flux Fast 1.1, Flux Pro, Imagine 3 fast, Imagine 3, Ideogram 2, Ideogram 2.0 Turbo, DALL-E, dan lain-lain. Dan ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Misalnya kita pilih yang Imagine 3 fast. Lalu saya buatkan prompt. Buatkan gambar kelas yang berwarna-warni dan inovatif, ada bendera Indonesia merah putih di pojok ruangan, ada cahaya matahari masuk lewat jendela. Memang harus detail. Ada rak buku dan peralatan komputer. Tidak ada siswa sama sekali, hanya murni background. Coba kita klik generate, hasilnya seperti apa. Dan ini adalah hasilnya Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Coba kita lihat, nih hasilnya ada bendera merah putih, ada cahaya masuk, keren banget. Kita tidak akan kena hak cipta karena memang ini murni dari buatan AI. Ini ada model seperti ini juga. Coba kita lihat model yang kedua seperti ini. Beda kan dengan yang tadi? Coba yang ketiga seperti apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah hasilnya. Kalau kita nggak puas, kita perintahkan lagi. Coba kita lihat model dari Playground. Gimana sih kalau AI yang Playground hasil kelasnya? Kita tunggu. Nah, ini tampilan kelasnya. Keren-keren Bapak Ibu. Jadi, kalau benderanya kurang sesuai dengan Indonesia, kita kasih prompt lagi, pertegas lagi. Ini lagi. Jadi,
kelihatannya kelasnya kayak seger banget, ada cahaya masuk, sirkulasi lancar, sesuai dengan keinginan kita. Oke Bapak Ibu, semoga informasi ini mencerahkan buat Bapak Ibu semua. Nah, terjawab ya. Terima kasih banyak Pak Edwin. Keren. Ternyata Shopee bukan cuma untuk belanja baju, sepatu, bisa buat belanja teknologi ya ternyata. Iya, ini memang tips yang pokoknya hari ini pengalaman yang sangat luar biasa ya, Barokatun ya. Iya betul Ibu. Dengan Pak Edwin. Pak Edwin mungkin bisa share Pak akun Shopee yang bisa dipakai buat belanja teknologi. Baik. Saya belanja CapCut Pro paling ya sekitar 10.000 atau 20.000. Iya betul Pak. Saya jengkel nih CapCut Pro. CapCut ini udah semua fiturnya jadikan Pro ini. Ya. Iya. Mohon izin ya Bu ya, saya sedikit berbagi lagi. Mumpung masih ingat ini ada The tortoise, though slow, was determined as the race began. The hare woke up, realizing the tortoise had already won. One day, a speedy hare was bragging about how fast he could run. Jadi itu Bapak Ibu, itu adalah suara-suara buatan dari CapCut. Kita nyari suara anak kecil, pramugara, pramugari, bahasa-bahasa, tergantung kita maunya seperti apa. Apakah kita mau aksen orang marah-marah atau orang yang lagi sangat antusias. Di CapCut Pro itu banyak sekali suara-suara yang kita tidak perlu cari-cari di lain. Nanti dari hasil videonya kita convert ke MP3, ke suara. Sehingga lebih kaya suara. Dan harganya juga murah, nggak sampai kantong bolong. Setahun itu cuma 20.000 kan murah banget gitu. Luar biasa nih ilmunya malam ini. Keren. Yang paling keren itu murahnya itu loh Pak. Iya kan, Ibu ya, itu yang paling menarik bagi ibu-ibu ya. Iya. Betul banget Ibu Fitri. Iya Bapak Ibu, bagaimana Pak? Ada lagi yang penasaran nih? Mumpung ada Pak Edwin nih yang bisa kita nanya-nanya lagi. Ternyata Pak Edwin ini semakin digali semakin banyak yang Pak Edwin punya trik-trik. Iya, silakan Bapak Ibu gali sebanyak-banyaknya dari Pak Edwin ini. Sangat luar biasa. Gambarnya juga halus ya Pak. Saya biasa kan kalau AI itu sukanya Bing ya. Kalau Bing Image Creator juga kan gambarnya halus. Cuma prompt-nya itu kan kadang kayak bendera merah putih. Nanti bendera merah putihnya itu ada apanya gitu. Terus kalau Canva menurut saya hasilnya kurang halus sih. Ya prompt kemudian diubah ke image-nya. Ternyata kalau Gamma halus ya, bagus. Halus banget, bahkan ukuran filenya itu 4 MB, berarti kan sudah super high definition itu Bapak Ibu. Iya. Keren banget Pak. Berarti kalau dulu taunya Canva itu ya untuk buat presentasi, ternyata luar biasa, banyak bisa buat apa aja berarti di situ Pak ya. Kalau presentasi dengan akun gratisan ya cuman ini maksudnya ya nggak bisa maksimal juga kan. Kalau dengan akun gratisan ternyata akun ininya nggak mahal ya Pak ya. Akunnya ternyata murah gitu, luar biasa ini. Selain tadi Gamma yang Pro dan juga CapCut tadi, itu ada lagi nggak Pak yang Pro tapi murah-murah? Banyak Bu, kalau di Shopee kita cari yang AI murah itu Bu. Oh banyak Bu Barokatun, nanti kita cari juga. Iya. Waktu nguliknya itu loh Bu, waktu nguliknya itu. Nanti udah ada tutorialnya di YouTube Pak Edwin, kita tinggal buka YouTube Pak Edwin, kita belajar. Oh iya betul. Nanti mampir ya Bapak Ibu ke YouTube-nya Pak Edwin. Nanti kita serbu YouTube-nya Pak Edwin. Ya Bapak Ibu, baik
Pak Edwin bagaimana ya? Apa mau ditutup atau bagaimana? Boleh, Sudah boleh silakan. menunjukkan 21.49 ya. Baik Bapak Ibu, ternyata tadi dari pemaparan-pemaparan tadi luar biasa sekali ya. Teknologi pembelajaran itu ternyata bisa menggunakan berbagai platform. Dan ketika menggunakan teknologi, anak-anak juga lebih tertarik, termotivasi untuk belajar. Belajar juga menjadi tidak terasa, 2 jam itu tidak terasa lama. Bahkan kalau saya itu 3 jam, Pak. 3 jam itu nggak ada anak-anak yang minta izin ke belakang. Biasa kan sedikit-sedikit minta izin ke belakang gitu ya. Terus belum ada yang pura-pura ngantuk. Nah, ini mereka penasaran. Jadi mereka termotivasi untuk belajar, dan MPI ini bisa dibuka kapan saja, di mana saja. Selama masih ada jaringan internet pastinya ya. Dan tidak perlu aplikasi tambahan, karena memang di level 3 ini kan yang diminta adalah membuat multimedia yang tidak menggunakan aplikasi tambahan. Jadi siswa tinggal buka linknya langsung muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa Mak Tia nggak bangun Mak Tia? Insya Allah ada pada kok apa? Sudah mau ditutup ya nggak Pak? Oh iya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kalau di saya ini Pak Edwin sudah jam 21.51, jadi sudah dekat jam 10 malam ini kalau di saya. Dan luar biasa ini Bapak Ibu yang masih bersama dengan kita. Insya Allah banyak manfaat yang bisa kita dapat, dan terutama semoga bisa kita implementasikan di kelas-kelas kita ya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan dengan adanya webinar seperti ini bisa membuat pembelajaran semakin optimal, dan yang terpenting memajukan pendidikan Indonesia. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup bersama-sama webinar pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan dari kami Bapak Ibu, dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Witri, Bu Barakatun, Pak Edwin. Sama-sama Ibu. Makasih Ibu Eli dari pertama ini, peserta pertama yang luar biasa ini sampai terakhir, luar biasa. Alhamdulillah. Semoga berkah ilmunya. Amin, amin Ibu.